Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, Ya, hari ini akan mengadakan coaching ya terhadap Pak Tias. Bu, kemarin sudah saya sampaikan, hari ini sudah janjian sama Pak Tias untuk melakukan coaching. Untuk melakukan coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Di sini saya pengen mencoba mengembangkan kemampuan saya mendengar mendengar sebagai pendengar aktif. Kemudian saya juga pengen mencoba meningkatkan awareness saya, kehadiran saya, mindfulness saya. Kemudian juga saya pengen lebih menguatkan lagi kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagian kompetensi mana yang akan Pak Wahyu kembangkan dalam observasi coaching hari ini? Saya lebih ingin mengembangkan di bagian kompetensi membuat sebuah pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu saya rasa menjadi salah satu kompetensi yang pengen saya kembangkan lebih jauh. Indikator apa yang Pak Wahyu capaikan atau ketercapaian indikatornya apa yang akan diinginkan? Nah, untuk indikator ketercapaian saya faktor indikatornya adalah salah satunya adalah ketika Pak Tias ini berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan kemudian dia mampu menerapkannya dalam sebuah aksi nyata dan kemudian melaporkannya kembali bagaimana hasilnya kepada saya. Ya Pak, jangan lupa nanti pas melakukan coaching itu sendiri dengan pendekatan Tirta dan komponen-komponen yang sudah Bapak tadi sebutkan sendiri kompetensinya, jangan sampai itu tertinggal untuk kegiatan coaching dengan Pak Tias nanti. Ya, baik. Mungkin saya akan menyimak kegiatan coaching Bapak dengan Pak Tias. Silakan Pak. Baik. Pak Tias, silakan masuk Pak Tias. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya. Selamat sore Pak Tias. Sore Pak Wahyu. Bagaimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak. Bagaimana kabarnya dengan Pak Wahyu? Alhamdulillah, saat ini saya sedang menikmati keceriaan di bulan September, Pak Tias. Pak Tias, bagaimana hari ini? Apakah sedang galau kah atau sedang senang kah? Bagaimana, Pak? Iya Pak, seperti yang sudah saya bicarakan waktu itu, saya mau ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan Pak Wahyu, ya. Pak. Baik. Iya. Kira-kira apakah hari ini Pak Wahyu ada waktu, Pak? Ya, hari ini saya sengaja meluangkan waktu untuk coaching bersama Pak Tias. Saya juga mengundang Ibu Cintami untuk mengamati jalannya coaching kita. Jadi mudah-mudahan dengan acara diskusi ini, Pak Tias bisa melepaskan kegalauannya nih ya. Tapi sebelumnya nih, saya mohon maaf nih Pak Tias karena waktu kita terbatas. Saya pengen tahu tujuan dari diskusi ini kemana sih arahnya Pak Tias? Ya, saya ingin Pak Wahyu membantu saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi, Pak. Tuh ya, mudah-mudahan setelah diskusi kita hari ini saya mendapatkan pencerahan lah apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Oke. Jadi saat ini Pak Tias sedang menghadapi suatu masalah ya. Kalau boleh tahu ini permasalahannya di mana nih? Di kelas atau di mana? Di kelas, Pak. Iya, jadi kemarin itu ada murid yang laporan kepada saya yang ya ketika saya lihat kok murid itu selalu murung gitu ya Pak. Ketika saya tanya, ternyata murid itu merasa diperlakukan tidak adil Pak oleh salah satu guru yang mengajar di kelasnya gitu. Murung karena tidak adil ya. Terus bagaimana? Iya.
Nah, murid itu merasa bahwa ada seorang guru yang sering menyindir-nyindir gitu, Pak. Gitu. Begitu. Di suatu pembelajaran, iya. Jadi kalau misalkan dikasih pertanyaan gitu, terus murid yang lain menjawab, wah hebat. Tuh Cina katanya dia hebat karena selalu mengikuti les dengan Bapak gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi yang Pak? Bapak hadapi ketika di dalam pembelajaran itu anaknya murung karena guru lain atau karena Bapak? Karena guru lain, Pak. Karena guru lain. Tapi Baik. jadi berimbas kepada pelajaran saya juga gitu. Karena sebagian besar dari teman-temannya di kelas itu mengikuti les, sementara hanya beberapa siswa saja yang tidak mengikuti les gitu, Pak. Oh, begitu. Ya, Menurut jadi Bapak, dia merasa dikucilkan gitu, Pak. merasa dikucilkan ya. Jadi menurut Iya. Bapak idealnya pembelajaran itu seperti apa gitu? Ya, idealnya pembelajaran menurut saya gitu ya, Pak. Idealnya pembelajaran itu ya yang memerdekakan murid gitu, Pak. Jadi tidak membeda-bedakan antara yang ikut les dengan guru tersebut ataupun yang tidak gitu. Ya, karena les di sini kan sifatnya hanya untuk memberikan pemahaman tambahan gitu ya, Pak. Itu kalau menurut saya gitu. Sementara ketika pembelajaran di kelas ya semuanya harusnya diperlakukan sama gitu ya, Pak. Oke. Nah, gitu. Sekarang nih ya, menurut Bapak tadi kan idealnya seperti itu ya, seperti yang Bapak jelaskan gitu. Jadi perlakuan sama untuk mewujudkan pembelajaran yang pembelajaran yang sama rata, istilahnya disamakan, tidak ada perbedaan di antara murid. Menurut Bapak hal yang harus Bapak lakukan itu seperti apa? Menurut saya yang harus dilakukan adalah dengan tidak membeda-bedakan, Pak. Jadi ketika ada satu murid yang menjawab atau yang mampu menjawab beberapa pertanyaan dari guru, ya dipujilah seperlunya gitu, hebat misalkan. Pasti kamu belajar dengan rajin gitu. Begitupun ketika tidak ada atau ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, ya seharusnya mungkin guru tersebut lebih ke memotivasi gitu ya, Pak. Ayo belajar dengan giat lagi, Bapak yakin kamu bisa, misalnya seperti itu, Pak. Sehingga siswa itu tidak merasa didiskriminasi gitu, Pak, oleh gurunya. Gitu. Jadi dengan pemberian perhatian yang sama ya, Pak, jadi si anak merasa menjadi tidak terdiskriminasi. Nah, untuk mewujudkan hal yang seperti itu, bagaimana sikap Bapak terhadap guru yang istilahnya mendiskreditkan tadi, seperti yang Bapak ceritakan? Mungkin di sini saya akan mengajak ngobrol ya Pak guru tersebut gitu ya, atau mungkin juga bisa juga saya sebelumnya melakukan atau mencontohkan perlakuan atau praktek tersebut gitu ya, dengan menyamaratakan gitu ya perhatian kepada murid gitu. Kemudian saya mengundang guru tersebut untuk melihat mungkin ya Pak, atau menjadi supervisor mungkin ya Pak. Misalkan saya minta guru tersebut untuk menjadi supervisor saya ketika saya sedang mengajar gitu. Lalu saya minta guru tersebut untuk memberikan umpan balik gitu terhadap proses mengajar yang saya lakukan. Nah, bagaimana kalau menurut Pak Wahyu? Wah, itu menjadi sangat baik ya, menjadi salah satu, kalau kata Ki Hajar Dewantara itu menjadi Ingarso Sing Tulodo ya. Wow, ini ide Pak Tias ini luar biasa. Saya menjadi tertarik dan tertantang ingin melihat rencananya nih kira-kira untuk penerapannya. Bagaimana Pak Tias? Ya mungkin yang pertama saya mempraktekkan gitu ya Pak, salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu, sehingga saya pun saya tidak dapat menilai gitu ya Pak, tidak dapat menilai diri saya sendiri,
Iya, tapi mudah-mudahan saya bisa melakukan itu ya. Nah, apabila ternyata lalu juga saya melakukan refleksi dengan siswa di kelas gitu. Apabila ternyata pembelajaran yang saya lakukan menurut siswa itu sudah sangat menyenangkan dan membimbing siswa dengan sangat baik gitu. Nah, mungkin saya bisa di situ mengundang ya Pak guru tersebut yang dikeluhkan oleh siswa tadi gitu untuk menjadi supervisor gitu. Agar mungkin gitu ya setelah melihat bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata menyenangkan untuk seluruh siswa, mungkin beliau juga dapat terinspirasi gitu ya Pak dengan apa yang saya lakukan. Ini sangat baik ya Pak. Jadi Bapak menggunakan suatu metode refleksi dan umpan balik dari siswa kepada Bapak yang kemudian mudah-mudahan akan menerap ke guru tersebut ya. Ini sangat ide yang sangat baik. Dan saya sebetulnya ingin segera tahu kira-kira kapan nih Pak mulainya Pak? Sepertinya kalau saya lihat sesuai jadwal mungkin 2 minggu ke depan ya Pak. Boleh. Saya catat ya Pak, mungkin 2 minggu ke depan. Nah, untuk jadwal kita nanti sesuaikan berarti dengan kekosongan Bapak dan guru tersebut. Nah, sekarang kira-kira menurut Bapak jenis bantuan seperti apa yang Bapak butuhkan dari saya? Selanjutnya mungkin bantuan secara moral aja mungkin Pak. Untuk meyakinkan saya gitu bahwa apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk guru-guru lain, termasuk untuk dapat merubah sikap dan perilaku guru yang selama ini dikeluhkan oleh salah satu murid di kelas yang saya ajar gitu. Baik. Ini karena saya sangat tertarik ya Pak. Mudah-mudahan yang Bapak lakukan ini berdampak besar bagi guru tersebut, dan mudah-mudahan yang Bapak lakukan ini bisa berdampak lebih luas kepada guru yang lain. Dan saya doakan semoga Bapak bisa sukses selalu dan bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak maupun guru yang lain. Nanti ini saya perlu sekali nanti mohon laporannya Pak. Nanti kalau setelah selesai ini saya sangat menunggu nih hasilnya. Hasilnya seperti apa ini saya sangat tertarik nih. Jadi kalau bisa benar-benar bisa mengimbaskan semua, wah ini menjadi satu ide yang sangat luar biasa bagi saya Pak. Ini terima kasih Pak Tias karena waktu juga ya Pak. Ada lagi yang mungkin ingin disampaikan oleh Bapak ke saya. Iya Pak, insya Allah nanti apabila saya sudah melakukan hal yang ingin saya lakukan tadi gitu ya, yang saya sampaikan tadi kepada Pak Wahyu, nanti saya akan datang lagi gitu ya ke Pak Wahyu untuk melaporkan bagaimana hasilnya. Ya baik. Iya. Wah terima kasih sekali Pak. Dan yang terakhir nih, bagaimana perasaan Bapak setelah berdiskusi begini Pak? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega, saya juga merasa terbantu sekali gitu ya. Alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Bapak, ternyata apa yang menjadi pemikiran saya selama ini gitu ya, beban pikiran saya selama ini tuh dapat saya cari gitu ternyata jalan keluarnya gitu. Ya, terima kasih Pak Wahyu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya berdiskusi gitu ya, mencari jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi selama ini. Oh ya, sama-sama Pak, saya juga menjadi sangat tertarik ini bagaimana nanti hasilnya. Ide Bapak ini menjadi satu dan menjadi pembelajaran juga bagi saya bahwa ide Bapak tersebut mungkin akan juga saya terapkan dan itu. Ini terima kasih Pak Tias karena waktunya sudah sangat mepet. Jadi saya cukupkan sampai sekian ya. Mudah-mudahan apa yang akan Bapak lakukan bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Okay. Amin. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan coaching tadi yang saya lihat, Pak Wahyu itu sudah bagus, sudah menggunakan pendekatan Tirta, kemudian sudah menggunakan komponen-komponen dari coaching itu sendiri,
Pak Wahyu hadir dengan penuh, kemudian jadi pendengar aktif, terus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau kunci-kunci yang bagus sehingga Pak Tias bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang mau saya tanyakan dari coaching tadi, apa indikator keberhasilan hari ini yang Bapak lakukan coaching terhadap Pak Tias? Ya, baik. Setelah tadi hasil coaching ya, alhamdulillah indikator yang saya pengen capai memang adalah Pak Tias bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Dan tadi Pak Tias bilang ada solusinya. Satu masalahnya adalah ada bentuk ketidakadilan di dalam kelas atau bentuk ketidakserataan gitu dalam pemberian kebijakan di kelas gitu. Jadi beliau memberikan solusinya adalah menjadi seorang teladan baik bagi guru yang lain untuk bisa menyamaratakan, untuk bisa memberikan kesetaraan terhadap perlakuan terhadap murid-muridnya. Jadi solusinya itu dari Pak Tias sendiri, dan alhamdulillah coaching tadi berhasil menggali apa yang Pak Tias inginkan dan apa yang Pak Tias kemudian ketahui bisa terwujud. Ya Pak, dari pengalaman coaching tadi, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya masih tetap ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot saya, karena saya merasa pertanyaan saya masih kurang langsung kena dengan masalahnya gitu. Mungkin itu aja Pak pengamatan dari saya. Bapak sudah sangat bagus untuk melakukan coaching terhadap Pak Tias. Semoga bisa digunakan lagi coachingnya untuk kegiatan yang lain atau dengan teman-teman yang lain. Begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam Bu Dede. Hari ini kan Bu Tami mau coaching bersama Pak Wahyu ya? Iya Bu, saya mau coaching dengan Pak Wahyu. Oke, nanti karena saya sebagai observer, nanti saya minta izin untuk selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati pada saat Bu Tami melakukan proses coaching terhadap Pak Wahyu. Di antaranya Bu Tami harus melaksanakan sesuai dengan alur tirta dan juga menggunakan teknik rasa. Dan jangan lupa Bu Tami harus juga menyertakan prinsip-prinsip dalam coaching. Di antaranya kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah Bu Tami juga harus fokus atau kehadiran penuh di sana. Kemudian harus juga menjadi pendengar yang aktif dan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi coaching itu sendiri, sehingga kelak coaching akan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, Bu Tami, sebelum dimulai akan ada beberapa pertanyaan nih ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi untuk kemampuan saya menggali pertanyaan-pertanyaan membuat nanti kepada Pak Wahyu mungkin Bu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi ya Bu Tami ya, maaf. Yang keduanya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi nanti pada saat proses coaching? Menggali kemampuannya Pak Wahyu untuk mencari solusi mungkin Bu nanti. Oke, satu lagi ya Bu Tami ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan.
yang diinginkan tujuannya supaya Pak Wahyu mencari solusinya dengan sendiri, menyelesaikan permasalahannya. Itu tuh. Oke, baik, Bu Tami, silahkan melakukan coaching bersama Pak Wahyu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan yang tadi saya sarankan semuanya semoga termuat dan berjalan dengan baik. Silahkan Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Cintami, Bu Dede. Sesuai janji saya kemarin, saya pengen bertemu sama Ibu untuk mendiskusikan sesuatu. Pak Wahyu mau diskusi tentang apa ya? Begini Bu, saya tuh ada suatu permasalahan di kelas, saya pengen mendiskusikannya dan mencarikan solusi dari permasalahan yang saya alami ini Bu. Permasalahan apa ya Pak, kalau boleh tahu? Begini Kak, saya tuh kan saat ini sedang mengikuti CGP Bu, dan saat ini saya tertarik sekali untuk penggunaan media belajar menggunakan multimedia gitu. Nah, sementara saya ingin mencoba mengimbaskan ke guru-guru yang lain agar guru-guru yang lain pun bisa menggunakan media ajar berbasis multimedia itu dalam setiap pembelajarannya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk sosialisasi yang Bapak inginkan tadi? Yang pertama sih saya memperdalam keilmuan saya, memperbarui literasi literatur saya mengenai media ajar berbasis multimedia. Kemudian saya mencoba sedikit mengobrol aja sih sama guru-guru yang lain, apa sih media ajar yang mereka gunakan selama ini gitu. Bapak kan sudah bicara dengan guru yang lain, media belajar apa? Apa yang Bapak dapat dari hasil pembicaraan itu, Pak? Jadi rata-rata mereka masih menggunakan media konvensional, bahkan beberapa malah masih berupa sesuatu yang abstrak gitu. Jadi belum bisa menunjukkan sesuatu yang kontekstual. Nah, sementara saya pengennya mengimbaskan kepada seluruh guru yang lain bagaimana caranya mereka tuh bisa membuat suatu media ajar berbasis multimedia. Itu apa, selain itu apa yang Bapak udah lakukan gitu, selain untuk diskusi dan ngobrol dengan guru-guru supaya yang apa Bapak inginkan itu bisa tercapai gitu, Pak? Saya berusaha mencoba untuk sharing bersama guru-guru yang lain bahwa keutamaan media ajar berbasis multimedia itu bagi anak apa, bahwa dengan kita memberikan media ajar yang berbasis multimedia itu akan memudahkan kita dalam proses pembelajaran, akan memberikan manfaat yang lebih baik, akan memudahkan anak memahami dalam suatu konsep ataupun dalam suatu materi pembelajaran. Itu saya coba diskusikan. Hanya saja belum semua guru bisa menerimanya gitu. Dan saya sedikit melihat ada resistensi dari para guru untuk penggunaan media berbasis multimedia ini. Jadi Bapak sudah melakukan itu. Selain itu jangka panjangnya itu apa Pak, supaya guru-guru mau mengikuti media pembelajaran yang menarik di kelas untuk siswanya Pak? Sedangkan tadi Bapak bilang masih sedikit gitu untuk melakukannya. Mungkin menurut saya sebaiknya kita memberikan memberikan pelatihan bagi para guru-guru yang lain, bagaimana sih cara penggunaan media belajar itu, bagaimana sih cara membuatnya, dan kemudian untuk sosialisasi manfaat mungkin saya bisa sedikit-sedikit, tapi untuk penggunaan mungkin saya butuh bantuan, untuk pembuatan juga saya butuh bantuan. Jangka panjangnya sih saya ingin sekolah kita ini menjadi salah satu rujukan di mana pembelajaran semuanya sudah berbasis multimedia, mengingat pada saat ini kan
anak-anak yang kita ajar, anak-anak sekolah SD gitu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah anak-anak generasi Z yang notabene mereka sangat tergantung dengan internet dan media informasi saat ini. Bapak tadi udah menemukan solusi sebenarnya satu Pak untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu apa yang harus Bapak lakukan? Apakah Bapak aja gitu kan untuk mengadakan pelatihannya? Kan setahu saya kalau pelatihan kan harus dikonsepkan duluan ya Pak ya. Ya, nah, Bapak apa yang akan dilakukan? Gitu? Mungkin baiknya seperti ini ya Bu. Kalau saya pikir saya ajak ngobrol dulu satu persatu, kemudian ketika sudah mulai terangsang, kita buat sebuah jadwal untuk pelatihan. Nah, untuk narasumbernya mungkin bisa dari saya atau mungkin sedikit dari guru-guru yang lebih mampu, terutama dari operator sekolah mungkin lebih paham bagaimana cara membuat sebuah media yang baik. Dan saya juga sedikit bisalah menjelaskan apa sih manfaat dari media ajar berbasis multimedia. Dan saya rasa dengan penjadwalan, dengan sebuah diseminasi berbentuk pelatihan itu, saya rasa akan membuat guru semakin tertarik, tertantang, dan kemudian mencoba untuk menerapkannya di dalam kelas. Sepertinya seperti itu sih. Nah, itu Bapak tahu untuk permasalahannya. Ternyata solusinya tersendiri Bapak bisa menyelesaikan sendiri Pak untuk yang tadi membuat media pembelajarannya supaya menarik di kelas. Ternyata Bapak sudah melakukan langkah apa, kemudian apa jangka terdekat akan dilakukan, terus jangka panjangnya nanti seperti apa. Tadi Bapak sudah menjawab, Bapak melakukan untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu Pak. Gitu. Padahal solusi yang bagus gitu Pak, menurut saya. Tadinya sih saya buntu ya Bu, harus bagaimana ketika guru-guru bisa menerapkan itu. Tapi setelah ngobrol sama Ibu, akhirnya tercerahkan loh, oh ternyata begini loh gitu. Maksudnya bisa juga. Jadi ya dengan ngobrol sama Ibu jadi lebih enak sih, saya lebih jadi terbuka gitu. Iya Pak, itu sangat bagus juga Pak dari permasalahan Pak Wahyu juga yang dipikirkan. Saya juga jadi dapat ilmu juga. Ternyata kita sebagai guru juga jangan memberikan pembelajaran yang konvensional aja. Ternyata harus menggunakan media pembelajaran yang menarik juga untuk memanfaatkan IT sekarang ya Pak ya. Ternyata untuk mengajak guru-guru yang lain juga kita nggak bisa sendiri gitu. Ternyata Bapak tadi mengajak mengobrol semua gurunya, kemudian ada jangka pendeknya nanti seperti apa, dan sampai akhirnya ada pelatihan-pelatihan gitu Pak. Mungkin dari pelatihan-pelatihan itu permasalahan yang Bapak supaya guru itu dapat menggunakan media pembelajaran itu bisa terlaksana di pembelajarannya Pak. Itu Pak, ada yang lain Pak mungkin Pak? Ya, terima kasih Bu. Akhirnya ketika setelah ada diskusi ini, saya jadi bisa menemukan suatu pola permasalahan. Mungkin jadi apa yang akan nanti saya lakukan kepada guru-guru lain supaya bisa menerapkan pembelajaran juga akhirnya terbuka, jalan keluarnya seperti apa gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sama Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dari kegalauan yang saya hadapi. Pak, sama-sama, mudah-mudahan dapat membantu ya Pak dari permasalahan dari Pak Wahyu tersebut dan bisa direalisasikan di kehidupan sehari-hari sebagai kita sebagai guru gitu Pak. Iya Pak, ini waktunya kayaknya udah habis, saya juga ada keperluan lagi nih. Oh iya Bu, baik. Kasih ke jam pulang. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan saya bisa segera melaksanakannya dan bisa melaporkannya hasil dari diseminasi tersebut ke Ibu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah, Bu Tami sudah selesai melaksanakan proses coaching bersama Pak Wahyu. Dan sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama proses coaching berlangsung ya Bu ya. Iya Bu Dede, silakan. Baik. Menurut saya hasil pengamatan saya selama proses coaching yang tidak terlalu lama tadi ya, alhamdulillah Bu Tami sudah sesuai dengan standar
proses coaching yang seharusnya dilakukan, di mana Bu Tami sudah melakukannya dengan menggunakan alur tirta, sudah menyampaikan tujuan di awal, kemudian mencoba menggali terus mengidentifikasi dari permasalahan yang dimiliki oleh Koci. Bahkan Bu Tami sudah mengarahkan Koci membuat rencana aksi dari permasalahan yang ia hadapi. Kemudian juga sudah menanyakan bagaimana tanggung jawab ataupun komitmen dari rencana-rencana yang sudah ia buat tadi. Kemudian selama proses coaching berlangsung, Koci sudah terbuka terhadap permasalahannya. Kemudian Bu Tami juga sudah kehadiran penuh di sana, sudah bisa fokus terhadap permasalahan ataupun percakapan yang sedang berlangsung. Bu Tami sudah dapat menjadi pendengar yang aktif, sehingga dari sana mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari Koci tersebut, sehingga Koci dapat mendapatkan tujuan dari percakapan selama proses coaching berlangsung. Baik, selanjutnya yaitu ada, sebelum saya tutup nih Bu, ada 2 pertanyaan, boleh ya Bu ya? Ya, boleh Bu. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang dilakukan tadi, saya menanyakan permasalahannya dari Pak Wahyu, kemudian membuat pertanyaan berbobot supaya Pak Wahyu menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Oke, baik. Satu lagi ya Bu ya. Potensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi nih dari setelah tadi melakukan proses coaching yang tadi? Ada nggak potensi apa yang lebih spesifik yang kelak nanti di coaching selanjutnya mungkin ingin Ibu kembangkan lebih baik lagi? Mungkin yang menggunakan model tirta Bu, sama yang prinsip dari coaching itu sendiri yang harus dikembangkan supaya kita terbiasa untuk melakukan coachingnya. Oke, baik Bu Tami, terima kasih sudah berkenan di observasi proses coachingnya. Semoga kedepannya proses coaching selanjutnya Bu Tami keterampilan coachingnya lebih meningkat lagi, dan sampai jumpa di lain kesempatan Bu Tami. Terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Sehat selalu. Saya pamit dulu nih Bu Tami nih. Ya Bu Dede, makasih banyak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu Intan? Alhamdulillah kabar baik Pak Wahyu. Oke, Semoga Bapak jadi juga sehat ya. iya, alhamdulillah. Ini bagaimana kemarin katanya rencananya hari ini mau mengadakan coaching? Apakah sudah disiapkan nih Bu? Iya nih Pak, kebetulan kemarin memang saya sudah berencana dan sudah menyampaikan juga kepada Ibu Tami akan melaksanakan coaching di kelasnya itu sendiri gitu. Pastinya Pak, saya sudah punya rencananya apa yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu Tami. Baik. Sekarang saya mau sedikit tanyakan juga. Kira-kira dari tujuan coaching itu apa ya Bu? Saya sih ingin menggali ya Pak ya, kemampuan Bu Tami, menggali potensinya Bu Tami sebagai guru nanti di kelas, sehingga Bu Tami itu sendiri nanti bisa menemui solusinya dengan permasalahan yang saat ini mungkin akan disampaikan kepada saya nanti. Apa aja sih yang ada permasalahan di kelasnya itu Pak? Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Berarti menggali potensi dari Ibu Tami untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu dari ketiga kompetensi coaching ini, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, saya mungkin akan mengambil opsi itu Pak, yang mendengarkan dengan aktif sehingga bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Ya, berarti
mendengarkan dengan aktif ya Bu, yang Iya, ingin betul. dikembangkan itu. Berarti untuk apa namanya, yang lainnya juga tolong Ibu tetap indikator yang lain seperti membuat pertanyaan berbobot, kemudian juga apa namanya, saya lupa satu lagi apa. Kehadiran penuh. Oh iya, mindfulness-nya juga tolong diperhatikan ya Ibu. Jadi tidak, walaupun hal spesifik itu jadi apa namanya, mendengarkan aktif itu menjadi suatu hal yang kita observasi hari ini, tapi tolong diperhatikan untuk indikator yang lain. Baik, Baik, Bapak. kira-kira akan dimulai kapan Ibu? Rencananya sih, Pak, nanti siang tadi Bu Tami menyampaikan Oke. setelah istirahat. Gitu. Kalau begitu nanti silakan hubungi saja dulu Bu Taminya ya Pak. Baik, Bapak, terima kasih. Halo, Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Tami. Ini udah waktu bel istirahat nih, ada waktu nggak kira-kira ya Bu ya? Soalnya saya mau diskusi nih, mau ada permasalahan yang harus dibicarakan dengan Bu Intan. Boleh Bu, tapi nampaknya tidak bisa berlama-lama ya Bu ya, karena saya juga tadi ada kegiatan katanya di mana saya harus hadir. Jadi bolehlah untuk beberapa menit ke depan kita berbincang di sini. Gak apa-apa kan di sini juga? Iya, nggak apa-apa Bu, mumpung jam istirahat juga, jadi bisa memanfaatkan waktu. Tidak usah lama-lama ya Bu. Betul sekali. Nah, saya jadi agak-agak gimana ya Bu Tami ketika Bu Tami mau mengajak ngobrol itu, ada apa nih gitu. Sebetulnya memang ada apa Bu Tami ingin mengajak saya berbicara atau mengobrol curhat ini ada apa sih? Iya ini Bu, sebenarnya ada permasalahan waktu di kelas Bu. Saya seminggu, udah 2 pekan ini kan selalu kebagian jam pertama di kelas itu Bu, di kelas 8A. Nah, ternyata ada satu siswa setiap jam pertama itu tidak pernah masuk atau kesiangan Bu. Itu. Jadi di sini saya mau diskusi atau sharing permasalahan gimana ya Bu supaya anak tersebut itu tidak kesiangan lagi gitu Bu di jam pertama. Jadi pada dasarnya ingin bercerita untuk mencari solusi tentang anak yang suka kesiangan di jam pertama. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, Seperti gitu. itu. Karena kan ini sangat mengganggu juga ya Bu kalau di pertengahan pembelajaran dia baru datang kan anak-anak lagi fokus jadi buyar gitu karena anaknya datang. Baik. Anak ini hampir setiap hari dan orang yang sama Bu atau bagaimana? Iya Bu, hampir setiap hari di jam pertama itu selalu kesiangan Bu. Kemungkinan kayaknya Ibu juga ngajar deh di 8A. Namanya Agus Bu. Mungkin Ibu tidak ada jam pertama ya. Jadi mungkin hampir sama di pelajaran pertama itu gurunya selalu mengeluh kalau Agus itu selalu kesiangan. Iya. Ya betul sih Bu Tami, memang kemarin juga ada beberapa guru yang menyampaikan katanya bahwa ada siswa yang selalu terlambat di jam pertama. Cuma karena memang saya juga pada waktu itu tidak ada jam, sehingga saya juga kurang begitu menyimak ya. Jadi saya merasa pada saat jam saya sih aman-aman aja Bu, gitu. Oke, begini Bu Tami nih, menurut Ibu nih, anak yang bernama Agus itu sendiri udah Ibu dekatin, kemudian udah tanya belum kenapa dia selalu terlambat? Oh, iya Bu, kemarin itu udah saya tanya, saya panggil gitu kan. Agus, kenapa kamu selalu kesiangan di jam pertama? Dan Agusnya bilang dia karena sering main game tengah malam Bu. Jadi kalau main game tengah malam mabar sama teman-temannya, akhirnya tidurnya tengah malam, bangunnya selalu kesiangan gitu Bu. Alasannya seperti itu Bu. Oh, jadi dia selalu bermain games ya di malam hari. Jadi jam istirahatnya menjadi terganggu. Begitu ya Bu Tami ya. Baik. Nah, itu kan baru obrolan ya Bu Tami ya. Nah, kemudian apakah Ibu memberikan solusi kepada Agus supaya dia tidak sampai terlambat kembali dari pembicaraan yang Ibu selalu lakukan? Nah, iya Bu. Untuk solusinya, saya malah baru kepikiran tuh lagi tanya Ibu solusinya apa. Karena kan saya baru menanyakan alasannya kenapa kesiangan, karena kan main game. Kenapa bisa main game? Mungkin solusinya nanti yang terdekat, saya akan tanya lagi ke
anaknya kenapa sampai kesiangan, apakah orang tuanya memperhatikan atau tidak. Kalau misalkan sudah tahu di kesehariannya sama orang tuanya seperti apa, mungkin ada alasan gitu kenapa kok orang tuanya tidak sampai tahu gitu anaknya selalu kesiangan, apa sibuk gitu, apa bekerja atau apa. Malah saya baru kepikiran sekarang nih Bu, ngobrol sama Bu Intan gitu untuk solusinya gitu. Gitu. Jadi memang baru tahap bertanya ke yang bersangkutan berarti ya tadi itu, belum mencari informasi ke yang lain. Namun barusan dari pembicaraan kita, Ibu akhirnya menemukan gitu ya kurang lebih akan bagaimana dan lain sebagainya. Salah satunya adalah menghubungi orang tuanya. Begitu ya Bu ya? Nah, menghubungi orang tuanya mungkin kenapa sampai kesiangan gitu Bu. Saya baru tahu malah harus seperti itu. Tapi kalau misalkan ini tidak dilanjutin juga kan sangat mengganggu juga sih Bu di jam pertama. Betul Bu Tami. Karena kan pada dasarnya ketika kita dalam suatu lingkungan, bila ada salah satu yang mengganggu, itu menjadi toksik buat yang lainnya. Sehingga peran kita memang harus menggali bagaimana mencari informasi, hal-hal tersebut bisa kita hindari sedemikian rupa, jadi lebih efektif keberadaan suatu kegiatan itu sendiri. Apalagi ini di sekolah, tempat kita belajar ya. Nah, jadi dengan rencana Ibu tadi, artinya Ibu itu sudah menulis dong tahapannya. Oh iya, tadi hasil obrolan ini saya akan ke orang tuanya, gitu ya Bu ya. Kemudian saya juga tadi katanya akan mencari informasi ke yang lain. Nah, kira-kira nih Bu Tami, dari rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu itu sendiri, butuh berapa waktu nih? Mungkin habis ini Bu, habis pelajaran terakhir saya juga akan ke orang tuanya Bu. Kalau misalkan sudah ke orang tuanya mungkin nanti juga ke wali kelas mungkin ya Bu ya. Karena kan untuk lebih detailnya lagi ke wali kelas. Mas saya belum laporan ke wali kelas nih. Baru gitu, baru kepikiran lagi sekarang ternyata. Iya, alhamdulillah ya. Dari obrolan kita yang ya lagi waktu senggang seperti ini, tadi Ibu sudah mencoba mengingat kembali kemana nih saya akan melakukan koordinasi atau komunikasi tadi dengan orang tua, kemudian Ibu juga akan ke wali kelasnya, begitu ya Bu ya? Wah, Nah, hebat iya nih Ibu benar udah bisa. supaya itu ya kita harus komunikasi juga ya Bu. Jadi ini Iya. saya jadi langsung oh iya ya gitu kan merasa permasalahan ini ternyata bisa diatasi juga ya kalau misalkan kita diskusi juga gitu sama Bu Intan ini mungkin kan dari diskusi ini saya bisa dapat solusi ternyata bisa dan solusinya ternyata dari saya sendiri juga ya Bu ya. Oh Iya, iya benar. betul betul. Aduh, itu berarti Bu Hmm, makasih banyak nih Bu. Jadi saya tidak akan iya. mengganjal lagi nih dengan permasalahan Agus ini. Semoga dari permasalahan Agus ini tidak akan terulangi lagi kesalahan kesiangannya nih Bu. Mudah-mudahan dari diskusi hari ini saya bisa komunikasi dengan orang tuanya dan wali kelasnya. Mungkin nanti dari wali kelasnya bisa ditindaklanjuti seperti apa ya supaya Agus itu tidak terulang lagi gitu. Terima kasih Betul banyak nih sekali. Bu. Kayaknya waktunya memang Iya, udah waktu istirahatnya terlalu sama-sama. sebentar nih. Jadi Jadi pada lebih enak. dasarnya iya, jadi pada dasarnya ya di permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ini dengan siswa yang selalu datang terlambat itu, secara tidak langsung dari obrolan kita Ibu Tami bisa menyimpulkan bahwa satu, bahwa adanya komunikasi salah satunya yaitu dengan orang tua, kemudian nanti bila ada hambatan, Ibu akan melaksanakannya juga dengan wali kelas. Mungkin sebetulnya ini bisa ditukar dulu ya Bu ya, sebelum ke orang tua, bisa juga dengan ke wali kelasnya dulu, gitu kan. Itu Ibu tadi solusinya yang pertama kan ke orang tua ya Bu ya. Kemudian baru ke wali kelas. Ada baiknya sih mungkin kalau menurut versi saya ke wali kelasnya dulu nih Bu, gitu. Sama-sama solusi sih. Hanya kan kita lingkup yang ada di lingkungan sekolah dulu. Nah, bila nanti ada hambatan dari wali kelas, mungkin wali kelas juga kan dapat informasi dari berbagai guru ya, gitu. Kecuali dari saya karena saya tidak mengajar di jam pertama. Baru nanti bisa ke orang tuanya itu sendiri. Nah itu Bu solusi yang sudah tepat, tinggal progresnya rencananya kalau misalnya hari ini mau ke wali kelas atau beberapa teman dan yang lainnya, Ibu membuat progresnya. Kapan Ibu akan melakukan pertemuan berikutnya dengan anak ataupun wali kelas juga orang tua itu sendiri. Sehingga benar-benar kegiatan yang kurang baik yang dilakukan oleh Agus itu sendiri tidak terulang. Minimal berkurang waktu ya, karena yang namanya proses itu butuh waktu. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Saya tunggu Iya, iya, iya. nanti Terima progres kasih ke banyak nih Bu. Saya depannya. jadi lebih cerah lagi gitu untuk permasalahan ini. Ternyata kalau misalkan kita diskusi dan
bertanya solusi ke Bu Intan juga, jawabannya memang dari saya sendiri solusinya. Ternyata emang butuh berkomunikasi juga ya Bu ya. Terima kasih banyak nih Bu untuk mengganggu waktunya. Mudah-mudahan dari ini permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan. Habis ini saya pulang sekolah, saya samperin wali kelasnya deh. Makasih banyak ya Siap, Bu saya ya. tunggu kabar baiknya ya Bu. Oke, Semoga makasih. tetap sehat, tetap semangat. Berikan yang terbaik untuk anak didik kita. Iya, itu mungkin Bu Tami ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf nih, saya juga nih soalnya harus makan siang sebelum masuk ke kelas lagi seperti itu ya. Baik. Iya, ini juga ada jam bel. Terima Makasih kasih, banyak Bu ya Bu Tami. ya. Makasih waktunya untuk hari ini. Ya, Assalamualaikum. Baik Bu Intan, setelah tadi ya kita sudah melihat proses coachingnya dengan Ibu Tami bagaimana. Ada yang pengen saya tanyakan tadi untuk pengamatan saya, berdasarkan pengamatan saya, Ibu tadi kan sudah indikatornya adalah mendengarkan aktif. Berdasarkan pengamatan saya, Ibu sebagai seorang coach sudah mampu dengan baik menjadi seorang pendengar yang aktif, mampu mengidentifikasi masalah, kemudian mengembalikan pencarian solusi ke Ibu Tami. Jadi Ibu sudah sangat baik dalam menanggapi setiap masalah yang dibicarakan oleh Ibu Tami. Nah, selanjutnya untuk indikator yang lain juga Ibu sudah tampak sangat luar biasa. Dilihat dari bobot pertanyaannya juga sudah sangat baik. Kemudian pemantik untuk solusinya juga sudah sangat baik. Jadi proses coaching ini menurut saya sudah sangat berjalan dengan baik. Begitu, Bu Intan. Ada yang ingin disampaikan? Bagaimana menurut Bu Intan sendiri hasil dari coaching Bu Intan tadi seperti apa? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Wahyu untuk masukannya untuk saya ya. Pada dasarnya saya juga bukan merasa orang yang paling tahu, tapi lebih ke kan tujuan coach itu sendiri membantu bagaimana coaching menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Alhamdulillah permasalahan Agus yang memang suka datang terlambat bukan dari saya, tapi dari Bu Tami sendirilah kata-kata tersebut muncul hasil dari kesimpulan kami ngobrol saat ini gitu kan. Jadi ya saya berharap Bu Tami untuk kedepannya bila ada permasalahan dan lain sebagainya, ya komunikasi itu kunci yang utama. Dan insya Allah segala sesuatu juga pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu mungkin Pak. Jadi Bu Tami sudah bagus, sudah bisa menyimpulkan sendiri apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Itu sih Pak. Baik. Kalau begitu saya ucapkan selamat ya, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan nanti coachingnya ini bisa menjalankan perannya sebagai seorang guru dan kemudian memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih Ibu Intan atas waktunya. Sama-sama Bapak. Ya, mohon maaf atas kesalahan ya. Ya.